Mulai sekarang teman-teman semuanya cari solusi masing-masing dalam hidup Anda. Selamatkan diri Anda juga gitu loh. Kalau enggak Anda akan hancur berjamaah. Ya, hari ini saya juga masih mendapatkan laporan dari teman-teman bahwasanya dia masih diancam dengan proses-proses hukum yang ada. Ya, bahkan pasal-pasal sampah itu masih dipakai oleh debt collector pinjol untuk mengelabui teman-teman semuanya yang terjerat pinjaman online. Mungkin di beberapa orang, mereka yang sudah sering menonton video saya, mereka sudah nggak heran dengan bahasa-bahasa hukum. Tapi bagi mereka ya yang belum menonton video saya, pasti mereka akan ketakutan. Katanya mereka akan dipenjara. Besok pagi katanya mau dipenjara. Emang kalian nggak ikut Hari Raya Idul Adha? Ya, sementara hari Jumat kita sudah hari raya kok. Masa kalian mau diproses juga ke jalur hukum? Masa kalian mau dipenjara juga gitu loh. Terkadang teman-teman yang galbay ini memaksimalkan cara berpikir pun juga tidak bisa. Padahal ada kecacatan yang terjadi dalam chat yang mereka kirim. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Harusnya teman-teman tertawa gitu loh. Ketika Anda mendapatkan, Anda akan kami proses ke pasal 372. Bahwasannya telah terjadi penggelapan, penipuan seperti dengan pasal 378. Ya, harusnya kalian tertawa gitu loh. Kenapa tertawa? Debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya pada dirimu. Dia sedang menunjukkan hal itu gitu loh. Karena ketidakmampuan dia ya dalam menjangkau Anda yang ada di daerah, sehingga ancaman-ancaman sampah itu mereka pakai. Ya, mereka tidak mampu mengunjungi Anda. Mereka tidak sanggup untuk menjangkau Anda sampai ke daerah. Terus mereka pikirkan bagaimana cara memarketingkan supaya orang ini tetap melakukan pembayaran. Dan mereka temukan satu cara untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda, yaitu memproses Anda ke jalur hukum. Ya, itulah yang mereka lakukan sampai detik ini, yang katanya Anda akan dipenjara, Anda akan diproses ke jalur hukum. Kemarin saya sempat membuat video, data Anda sudah dilimpahkan ke pengadilan. Itu bullshit semuanya gitu loh. Nggak ada, mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya kok. Ya, kalau dia proses Anda ke jalur hukum, yang rugi diri mereka dong. Rahasia mereka akan terbongkar, sisi gelap mereka akan terbongkar. Ya. Dan lagian kalau mereka memproses Anda ke jalur pidana, urusan pidana nggak ada di sini. Polisi tidak bisa menemukan pidana terhadap Anda yang tidak mampu bayar pinjol. Anda masih ingat nggak dengan pasal 19? Ya, tentang Undang-Undang HAM. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan dalam bayar hutang. Anda bisa baca nggak sih teman-teman semuanya? Jadi please lah, tolonglah gitu loh. Tolong kalian semuanya itu berpikir dengan logika yang ada. Jangan hanya karena hutang hari ini 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu loh. Karena ketidakmampuan Anda, terus Anda mendapatkan ancaman, Anda ketakutan, Anda kecemasan, sehingga menghilangkan akal sehat yang ada. Jangan teman-teman semuanya. Yang rugi diri Anda gitu loh. Anda percaya dengan hal ini, dampak buruknya Anda tahu. Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Ya, dampak buruk dari ini semuanya, Anda akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Ini tujuan mereka. Ya, karena ketidakmampuan mereka mengunjungi Anda tadi, makanya Anda diberikan tekanan dari jarak jauh. Supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Supaya Anda menjual aset-aset yang ada. Supaya Anda mencari talangan dana. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menambang semua hasil kekayaan Anda. Kan sudah saya bilangin, tadi saya bikin video tentang apa? Saya bikin video, pinjol ini adalah perampok yang dilegalkan. Mereka tidak peduli mau hidup Anda seperti apapun. Ya, mau Anda hancur, mau Anda menangis darah, mau seperti apa. Tujuan mereka adalah bayar. Tidak peduli mau seperti apapun. Mau hidup Anda gimana, mau Anda jelaskan, wah ke ekonomi saya sedang tidak baik-baik saja. Mereka tidak peduli. Ya, makanya saya selalu melarang Anda jangan pernah menunjukkan kerendahan terhadap diri Anda di hadapan debt collector. Ingat, telat 1 hari Anda sudah dibebankan dengan denda. Oke, di akad kredit di awal Anda sudah dibebankan dengan bunga. Di akad kredit di awal pemotongan sudah diambil. Ngapain Anda harus takut? Ya, yang penting gentleman.
terima resiko yang ada. Jangan lari dari kenyataan yang ada. Kalau Anda capek, Anda lelah, tidak sanggup lagi dengan WhatsApp-nya, saya berulang kali sampai teriak-teriak saya sampaikan, putus komunikasinya kawan-kawan. Tolong diputus komunikasinya. Satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah komunikasi. Ya, melalui teleponlah dia mencaci maki Anda, melalui WhatsApp lah mereka menghina-hina Anda, melalui email lah mereka mengirimkan somasi-somasi yang katanya Anda akan diproses ke jalur hukum. 3 komunikasi ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa teman-teman tidak mau menutup? Seharusnya sejak awal Anda sudah menutup komunikasi itu. Itu adalah sumber masalah yang paling berbahaya. Saya sampaikan itu. 90% kepanikan yang terjadi itu karena Anda menerima telepon, karena Anda menerima WhatsApp, karena Anda menerima email. 90% hal itu disumbang karena 3 komunikasi tadi. Ya, salah satunya contohnya hari ini. Anda akan diproses ke jalur hukum. Anda nggak tahu nama aplikasinya, mereka dari mana, apa yang mereka tagih gitu loh. Anda tidak tahu asal mereka itu dari mana. Anda tidak tahu, tapi Anda ketakutan. Ya, ini gara-gara WhatsApp. Ya, walaupun Anda tidak tahu nama aplikasinya apa, mereka dari daerah mana, mereka ada di mana, Anda nggak tahu, tapi Anda maka dari itu teman-teman semuanya, ayolah gitu loh, selamatkan diri Anda. Tidak ada satu solusi pun yang menyelamatkan diri Anda kecuali diri Anda keluar dari semua ini. Ya, Anda mengandalkan siapa? Siapa yang mau Anda andalkan? OJK? Nggak akan mungkin. AFVI? Tambah nggak mungkin. Siapa lagi? Pemerintah? Tunggu dulu gitu loh. Masih panjang prosesnya. Ya, di tengah ekonomi seperti ini pemerintah mana melirik pinjol? Gak peduli mereka dalam hal itu. Makanya yang paling terpenting hari ini adalah diri Anda sendiri. Bagaimana Anda mengeluarkan diri Anda dari jeratan yang ada. Itu poinnya. Ya, kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, Anda akan hancur dan Anda akan dimakan oleh permasalahan Anda ini. Ya, kalau soal Anda bilangin proses hukum dan segala itu nggak ada. Kan sudah saya sampaikan, pasal 19 ayat 2. Ya, Undang-Undang HAM tahun 1999 tentang hutang piutang. Tidak ada konsep penjaranya di sana. Ya, ini hanya permainan debt collector saja. Dan itu tertinggal dalam otak dan pemikiran Anda. Bayangin teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak bangkit dari semua ini, hancur, tamat sudah riwayat Anda gitu loh. Makanya Anda harus bangkit dari semua ini. Anda harus paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Terserah Anda mau uraikan pinjol manapun, terserah. Ya, karena yang namanya penagihan pinjaman online konsepnya sama. Mau pinjolnya besar, pinjolnya resmi, pinjol raksasa, namanya sangat besar di Indonesia ini, penagihannya sama aja kok. Yang diancam tetap aja diancam. Yang dicaci maki tetap aja dicaci maki. Hanya saja mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Itu aja kendalanya gitu loh. Ya, paham ya teman-teman semuanya, dan saya berharap Anda bisa mempraktekkan semuanya, memutus semua komunikasi yang ada dan persetan dengan ucapan yang mereka sampaikan. Dengan begitu Anda akan terselamatkan dari jeratan pinjol apapun. Ya, jadi jangan percaya Anda akan dipenjara, diproses hukum, laporan polisi, segala macam. Gak usah Anda percaya. Anda perhatikan di Solusi Utang sudah berapa banyak video tema tentang proses hukum. Ya, berarti bukan Anda aja yang diancam seperti itu, tapi sudah banyak orang-orangnya. Jadi jangan baper sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, dan Anda lanjutkan juga buat menonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Apakah Anda masih dipacu dengan katanya akan ada kunjungan lapangan? Apakah Anda masih mendapatkan chat WhatsApp bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum? Atau Anda mendapatkan email akan terjadi penyitaan aset-aset di sore hari nanti? Atau mereka akan melakukan pencegatan dan menyebarkan data Anda di semua kontak dan media sosial Anda? Isi di dalam kolom komentar. Apakah mereka melakukan pengancaman itu sudah berani menyebutkan nama aplikasinya? Ya, atau masih dengan konteks yang sama, mereka melakukan ancaman, tekanan, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi masuknya kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Kalau mata sudah terlanjur melihat, tidak perlu disimpan dalam pemikiran. Oke, kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya, asal Anda sadar dan asal Anda tahu.
Ya, pinjol ini adalah seperti perampok yang dilegalkan oleh OJK gitu loh. Sudah berapa banyak hasil kerja Anda yang mereka ambil? Dengan pembayaran bunga, dengan pemotongan biaya layanan dan segala macam. Apakah hutang Anda selesai? Tidak gitu loh. Sudah berapa banyak aset yang Anda jual untuk menyelesaikan hutang pinjol ini gitu loh. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ya, sudah berapa banyak gali lubang tutup lubang yang Anda bikin, belum lagi ditambah hasil kerja menjual aset Anda yang ada. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ini pinjol perampok yang dilegalkan berlindung di balik undang-undang OJK. Tidak ada solusi sama sekali sampai detik ini kecuali Anda berhenti bayar. Cuman itu solusi satu-satunya. Ya. Anda melaporkan tindakan kejahatan dari pinjol kepada OJK, berbelit yang terjadi gitu loh. Anda laporkan Persi Penagihan, OJK meminta Anda untuk menegosiasi secara internal. Nyambung nggak kira-kira? Selama siang OJK saya diancam, dicaci maki dan segala macam. OJK bilangnya, silahkan laporkan kepada aplikasi yang bersangkutan dan negosiasi secara internal. Emang cara penagihan, caci maki, ancaman bisa dinegosiasi? Kurangin dong cara ngancamnya. Emang bisa kayak gitu? Kadang nggak nyambung. Ya, makanya saya bilangin, ini pinjol, perampok yang dilegalkan gitu. Berlindung di balik undang-undang OJK. Kita melapor ke OJK nggak ada solusi. Melapor ke API banyak persyaratan yang harus kita lalui, kecuali ya sama kayak kasus Rupiah Cepat kemarin. Dia posting, kebetulan momenan postingan dia itu menjadi viral. Akhirnya keluar konfirmasi dari OJK. OJK akan memanggil Rupiah Cepat terkait dengan bla 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 segala macam. Terlepas dari itu ada kelanjutannya? Nggak ada kelanjutan dari kisah itu. Ya, itu hanya semata formalitas saja. Kan saya selalu sampaikan, OJK, kalau kalian mengharapkan OJK hadir di tengah situasi kalian dengan pinjol sedang terjadi gitu loh, ya, OJK hadir kalau satu momen sudah ada yang viral. Anda boleh cek kehadiran OJK di mana aja gitu. Baru-baru ini gara-gara Rupiah Cepat itu karena viral. Terakhir di akhir 2024 satu keluarga gara-gara viral. Ya, belum lagi berikut-berikutnya. Semuanya karena momen viral. Kalau nggak viral, tidak ada solusi, tidak ada OJK. Ya, makanya kalian harus mengambil keputusan yang paling tepat hari ini gitu. Satu-satunya lawan pinjaman online, offline. Berhenti membayar secara online. Minta mereka untuk datang ke rumah Anda, sementara Anda diputar balik. Seakan-akan debt collector yang datang sangatlah menakutkan. Padahal cuman itulah satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjaman online. Ya, selagi Anda masih berkomunikasi secara online, tetap Anda akan kalah gitu loh. Solusi seperti apapun tidak akan mempan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan ini offline kan. Berhenti membayar secara online. Kapan perlu berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Kalau enggak ada solusi. Percuma. Ya, Anda tanya, Bang, Esikes gimana? Kredit Pintar gimana? Aku Laku gimana, Bang? Kredivo ini segala macam. Banyak lagi aplikasi yang Anda tanyakan dengan kata gimana. Sekarang nggak ada konteks gimana dalam hal itu. Anda mau atau tidak mengakhiri ini semuanya. Ya, pegangan dasar ada di tangan Anda. Putus telepon, nggak akan ada lagi teroran via telepon. Ganti WhatsApp, nggak ada lagi teroran via WhatsApp. Email, selesai. Apa yang harus Anda lakukan? Fokus bekerja. Kumpulkan uangnya. Ini bukan fokus bekerja, malah fokus memikirkan apakah ada DC, apakah datang ke rumah, apakah aman, apakah sebar data, hancur. Ya, ini yang dibutuhkan pinjol. Ada pergerakan ketakutan dalam pemikiran Anda, pinjol tidak akan khawatir, Anda tidak akan membayar. Ya, selagi Anda masih menyimpan rasa takut, 90% Anda akan menghabiskan harta Anda untuk memberikan kepada pinjol ini. Pikirkan itu teman-teman semuanya. Dia lebih menguasai daripada diri Anda. Jauh sebelum Anda menyatakan galbay, sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah dimarketingkan lebih awal. Pikirkan itu dengan matang. Ya, kalau Anda tidak berpikir tentang hal ini, tentang kelanjutan hidup Anda, sampai kapanpun Anda hanya sibuk, Bang, saya galbay sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, aman atau tidak?
Bang, ini pinjolnya pinjol besar, kira-kira saya dipenjara atau tidak? Tetap Anda akan seperti itu gitu loh. Ya, padahal tujuan mereka sudah berbeda. Tidak ada solusi yang diberikan OJK tentang Anda yang terjerat pinjol kecuali bayar berapapun itu. Cuman itu solusinya. Ya, dia nggak peduli mau Anda kena tipu, mau data Anda disalahgunakan dan segala macam. Nggak peduli tentang hal itu. Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya, sadarlah, berpikirlah gitu loh. Pakailah logika Anda kembali. Tidak bisa Anda hanya tertumpu pada satu masalah. Kapan DC datang ke rumah, ini bukan problem yang besar. Ya, Anda sengaja dibuat takut dengan hal ini karena si pihak pinjol tahu karakter orang dari si penghutang, dia tidak mampu jujur dan terbuka. Ya, sehingga digencarkanlah akan terjadi penagihan lapangan. Akan terjadi pihak ketiga, pemindahan data dan segala macam. Ini akan terjadi dalam hal itu. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda gali lubang, tutup lubang lagi. Supaya Anda menjual aset-aset yang masih tersisa. Supaya Anda menghabiskan gaji Anda untuk hal ini. Ya, Anda sudah terlanjur masuk. Paksalah diri Anda untuk keluar dari semua ini seperti apapun caranya. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, hati-hati teman-teman semuanya. Ya, Anda akan berada di titik di mana penyesalan terbesar Anda adalah ketika harta benda Anda sudah tidak ada lagi termasuk dana darurat buat diri Anda. Ini ranah pinjaman online. Tidak ada toleransi sama sekali. Bagi mereka adalah kesepakatan di awal, itu menandakan Anda sudah setuju. Berapapun nanti nominal yang terjadi, mereka tidak peduli. Harus disadari teman-teman. Dari sekarang harus disadari. Ya, ini perampok, dilegalkan. Dia mencuri uangmu secara terang-terangan dengan dilindungi oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, biaya layanan, administrasi, ya, pemotongan di awal, bunganya, dendanya, banyak lagi gitu. Mereka rancang sedemikian rupa. Hati-hati. Pikirkanlah itu sesegera mungkin, lakukanlah tindakan. Jangan hanya berpikir sesuatu yang tidak terjadi, tapi praktekkan apa yang hari ini bisa Anda lakukan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.